Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jalan Islam, di tengah sejarah Islam yang agung, ada satu peristiwa yang sering disalahfahami, dipelintir, bahkan digunakan untuk menyulut kebencian antar sesama Muslim. Peristiwa itu adalah pertemuan pasukan Ali bin Abi Thalib dan pasukan yang dipimpin oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Bagi sebagian orang, ini disebut sebagai perang saudara. Tapi bagi yang lebih dalam memahaminya, ini bukan perang kebencian, melainkan ujian iman, kecintaan, dan integritas dalam menyikapi fitnah besar di masa itu. Video ini tidak untuk menghakimi, tapi mengajak kita merenung dan belajar bahwa para sahabat bukanlah tokoh fiksi tanpa salah, tapi manusia-manusia agung yang diuji di tengah kekacauan zaman. Mari kita telaah dengan hati tenang dan pikiran jernih bahwa yang terjadi antara Ali dan Aisyah bukanlah permusuhan, tapi cobaan sejarah yang syarat hikmah. Selamat menyimak. Sejarah mencatat bahwa masa kepemimpinan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai khalifah ketiga dalam Islam berjalan penuh ujian. Di awal kekuasaannya, umat Islam menikmati stabilitas dan kemakmuran. Namun seiring berjalannya waktu, muncul gejolak sosial politik yang memunculkan fitnah besar. Fitnah ini bukan sekedar bisikan kecil, melainkan gelombang yang mengguncang sendi-sendi keutuhan umat. Inilah awal dari sebuah tragedi yang kelak menyeret dua tokoh agung, Ali bin Abi Thalib dan Aisyah radhiyallahu anha. Salah satu pemicu utama keresahan saat itu adalah tuduhan terhadap Utsman mengenai nepotisme. Utsman yang dikenal sebagai sosok dermawan dan lembut hati memang mengangkat kerabatnya ke posisi penting. Di antara mereka ada yang menunjukkan kelemahan dalam kepemimpinan, memicu ketidakpuasan dari sebagian rakyat. Kelompok-kelompok di wilayah seperti Mesir, Kufah, dan Basrah merasa aspirasi mereka tak lagi didengar. Situasi ini diperparah oleh provokasi dari tokoh-tokoh oportunis yang memanfaatkan keresahan rakyat demi agenda pribadi. Ali bin Abi Thalib, sahabat dekat Nabi SAW, sekaligus menantu beliau, termasuk yang menasihati Utsman agar mengevaluasi beberapa kebijakannya. Namun Ali tetap setia mendampingi Utsman dan menolak gerakan-gerakan yang berujung pada pemberontakan. Ketika para perusuh mengepung rumah Utsman dan memutus suplai airnya, Ali bahkan mengirim air dari rumahnya untuk memastikan khalifah tidak kekurangan kebutuhan pokok. Namun tetap terjadi. Utsman dibunuh saat sedang membaca mushaf Al-Quran. Darahnya menodai halaman suci dan peristiwa itu mengejutkan seluruh dunia Islam. Tak hanya karena seorang khalifah terbunuh, tapi karena darahnya ditumpahkan oleh sesama kaum muslimin yang mengaku mencari keadilan. Umat Islam pun terbelah antara yang ingin keadilan ditegakkan segera dan yang menyerukan ketenangan sebelum bertindak. Dalam situasi genting itu, umat Islam meminta Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Ali menolak beberapa kali, namun tekanan umat terlalu besar. Ia menerima amanah tersebut bukan karena ambisi, melainkan karena tanggung jawab menjaga kesatuan umat. Sayangnya, jabatan Ali dimulai dalam keadaan penuh kekacauan. Para pembunuh Utsman masih bebas, sementara sebagian rakyat menuntut agar mereka segera dihukum. Ali memilih untuk menunda eksekusi terhadap para pembunuh. Menurutnya, suasana masih terlalu panas dan tidak kondusif untuk menjalankan proses hukum yang adil. Ia khawatir jika memaksa menghukum mereka saat itu justru akan memicu perang saudara besar-besaran. Ali ingin menenangkan keadaan terlebih dahulu, memperkuat struktur pemerintahan dan baru kemudian mengambil tindakan hukum.
Namun tidak semua pihak memahami pendekatan ini. Sebagian besar sahabat senior termasuk Aisyah radhiyallahu anha, Zubair bin Awam dan Thalhah bin Ubaidillah merasa keadilan telah tertunda terlalu lama. Mereka yakin bahwa menunda hukum atas para pembunuh hanya akan memperparah luka umat. Maka mereka memutuskan untuk bergerak, bukan untuk memberontak, tetapi untuk mendesak agar keadilan ditegakkan. Di sinilah benih konflik mulai tumbuh, bukan karena kebencian pribadi, bukan pula karena perebutan kekuasaan, tapi karena dua pihak yang sama-sama mencintai kebenaran, berbeda dalam strategi. Ali ingin menata ulang umat dulu, baru menghukum pelaku. Aisyah dan para sahabat lainnya ingin pelaku segera dihukum agar luka umat segera disembuhkan. Inilah bagian pertama dari fitnah besar yang mengguncang umat Islam. Sebuah cobaan yang bahkan menyeret orang-orang terbaik generasi Islam ke dalam arus perbedaan yang menyakitkan. Namun penting untuk kita pahami, perbedaan ini bukan lahir dari hawa nafsu atau dendam pribadi, melainkan dari ijtihad yang tulus, sebuah pilihan yang diambil dalam kondisi sulit demi maslahat umat. Setelah pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, langit Madinah diselimuti duka dan keresahan. Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu baru saja dimulai, namun telah menghadapi goncangan besar. Para pembunuh Utsman masih bebas dan kepercayaan umat mulai goyah. Dalam situasi ini, berbagai sahabat Nabi yang mulia termasuk Aisyah radhiyallahu anha merasa terpanggil untuk menuntut keadilan atas wafatnya khalifah ketiga tersebut. Aisyah radhiyallahu anha bukan hanya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia juga seorang ulama wanita yang dihormati umat. Ia memiliki ribuan riwayat hadis dan pemahaman mendalam tentang hukum Islam. Ketika mendengar berita tentang kematian Utsman dan para pembunuhnya yang belum dihukum, ia merasa terpanggil untuk bertindak. Bersama dua sahabat besar, Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam, Aisyah menggalang dukungan umat untuk menuntut keadilan. Niat mereka bukan memberontak pada Khalifah Sang Ali bin Abi Thalib, tetapi untuk mempercepat proses penegakan hukum. Mereka khawatir jika terlalu lama dibiarkan, para pelaku akan memperkuat diri, menyusup dalam pemerintahan dan akhirnya menghindar dari tanggung jawab. Maka mereka bergerak menuju Basrah, salah satu kota penting saat itu, untuk membangkitkan kesadaran umat dan meminta agar para pembunuh Utsman segera diadili. Ali bin Abi Thalib di sisi lain melihat pergerakan ini dengan hati yang berat. Ia sangat menghormati Aisyah, Zubair dan Thalhah. Ia tahu bahwa ketiganya bukan orang yang haus kekuasaan. Namun Ali juga paham bahwa jika dua kelompok umat Islam mulai bergerak dengan agenda yang berbeda, maka pertumpahan darah bisa menjadi kenyataan. Maka Ali pun bergerak menuju Basrah untuk meredam ketegangan dan mengajak dialog. Pertemuan mereka bukan pertemuan dua musuh, tapi dua pihak yang sama-sama mencintai Islam. Dialog sempat dilakukan antara Ali dan perwakilan pihak Aisyah. Bahkan riwayat menyebutkan bahwa Zubair bin Awam setelah berdialog dengan Ali dan mendengar pengingat bahwa Rasulullah pernah bersabda bahwa ia akan menghadapi ujian besar, sempat memutuskan untuk menarik diri. Namun sayangnya keadaan telah rusak oleh provokator. Para pembunuh Utsman yang takut akan diseret ke pengadilan jika dua kubu ini berdamai menyusup dalam kedua pasukan. Di malam hari mereka memulai serangan gelap yang membuat kedua pihak menyangka bahwa pertempuran telah dimulai. Keadaan menjadi kacau. Pasukan Ali mengira Aisyah dan kawan-kawan menyerang terlebih dahulu. Sebaliknya, pasukan Aisyah mengira mereka dikhianati. Maka meletuslah apa yang kemudian dikenal dalam sejarah sebagai Perang Jamal.
Perang ini menyayat hati umat Islam sebab yang berhadapan bukanlah pasukan kebatilan melawan pasukan kebenaran, tetapi dua kelompok sahabat mulia yang berbeza pandangan dalam strategi menegakkan keadilan. Aisyah radhiyallahu anha bahkan tidak memegang senjata, melainkan berada dalam tandu di atas unta, menyemangati pasukan agar jangan sampai melampaui batas. Ali pun terus meneriakkan agar jangan melukai Aisyah dan tetap menahan diri semampu mungkin. Ali memerintahkan anak buahnya untuk mengamankan tandu Aisyah, bukan menyerangnya. Ketika pertempuran usai dan banyak korban berjatuhan, Ali sendiri datang ke tempat Aisyah dan memperlakukannya dengan penuh kehormatan. Ia mengantarnya kembali ke Madinah dengan iringan pasukan pengawal yang menjaga keselamatan Ummul Mukminin. Tidak ada kata dendam, tidak ada celaan. Yang tersisa hanyalah duka mendalam dan pelajaran mahal bagi umat. Perang Jamal bukanlah perang kebencian, ia adalah perang kesalahpahaman yang tumbuh dari kejujuran ijtihad dua pihak mulia. Dalam suasana kelam itu terlihat kemuliaan akhlak sahabat Nabi, bagaimana mereka berbeza namun tetap menjaga kehormatan satu sama lain. Inilah bukti bahwa ujian iman bukan hanya soal ketaatan dalam ibadah, tapi juga soal bagaimana menyikapi perbedaan dalam umat. Setelah debu perang Jamal mereda, medan Basrah menjadi saksi betapa pilunya pertikaian antara dua pihak yang sama-sama mencintai Islam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sang khalifah, berdiri bukan sebagai pemenang, tetapi sebagai seorang pemimpin yang hatinya robek melihat darah sesama muslim tertumpah. Dan Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, berada dalam tandu, menangis bukan karena kalah perang, tetapi karena umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah saling menghunus pedang. Ali memerintahkan agar pasukannya memperlakukan Aisyah dengan penuh kehormatan. Tidak satu pun dari para pengawalnya yang berani berlaku kasar, karena mereka tahu di hadapan mereka ada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang kedudukannya tidak bisa dibandingkan dengan siapapun di muka bumi. Ali bahkan menunjuk beberapa sahabat terpercaya untuk mengantar Aisyah kembali ke Madinah dengan pengawalan terbaik. Di sepanjang perjalanan, Aisyah menangis, menyesali apa yang telah terjadi dan memohon ampunan kepada Allah atas tragedi yang pernah ia niatkan menjadi perang. Setibanya di Madinah, Aisyah memilih untuk menarik diri dari urusan politik. Ia fokus pada perannya sebagai guru dan perawi hadis, membina generasi setelahnya dengan ilmu yang ia warisi langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kata benci dalam tutur katanya tentang Ali. Bahkan dalam berbagai kesempatan, Aisyah mendoakan kebaikan bagi sang khalifah. Begitu juga Ali. Tak sekalipun ia menyalahkan Aisyah secara pribadi. Ia tahu bahawa yang terjadi adalah ujian besar dan Aisyah melakukannya berdasarkan keyakinan akan kebenaran. Namun luka di tengah umat belum sembuh. Meski Ali telah menunjukkan kebesaran hati dan Aisyah kembali ke Madinah dengan damai, umat tetap terbelah. Kelompok-kelompok politik mulai tumbuh dan pandangan yang beragam. Sebagian terus mengungkit tragedi Jamal sebagai alat provokasi, sebagian lagi menyerukan persatuan. Dalam kondisi seperti inilah benih-benih perpecahan dalam umat mulai tumbuh, yang kemudian melahirkan berbagai kelompok dan aliran dalam Islam. Ali terus berjuang menstabilkan situasi. Ia memindahkan ibu kota kekhalifahan dari Madinah ke Kufah demi lebih dekat mengawasi wilayah timur yang rawan pemberontakan. Namun tantangan tak berhenti. Setelah perang Jamal datang konflik lain dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syam, yang juga menuntut keadilan atas kematian Utsman. Muawiyah tidak mengakui kekhalifahan Ali selama para pembunuh Utsman belum dihukum. Ia bukan lagi sekedar ujian politik, tapi ujian iman dan ukhuwah. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat bersatu di bawah cahaya wahyu. Namun setelah beliau wafat,
Tidak ada lagi wahyu yang turun untuk menyelesaikan konflik. Yang tersisa hanyalah ijtihad, niat baik dan keyakinan masing-masing. Dan terkadang dua niat baik bisa berujung pada perbedaan tajam. Namun umat Islam harus belajar, meskipun para sahabat berbeda pendapat, mereka tetap menjaga adab. Tidak ada celaan pribadi antara Ali dan Aisyah, tidak ada hasutan, tidak ada fitnah. Mereka menyikapi perbedaan sebagai bagian dari takdir Allah yang harus dilalui dengan lapang dada. Bahkan di masa setelahnya, para ulama Ahlus Sunnah menegaskan bahawa peristiwa Jamal adalah ujian ijtihad. Barang siapa yang benar, maka ia mendapat 2 pahala. Barang siapa yang keliru, maka ia tetap mendapat 1 pahala karena niatnya ikhlas. Aisyah pun tidak pernah memposisikan dirinya sebagai oposisi Ali. Ia bahkan menolak jika ada yang mencoba menjadikannya simbol perlawanan. Dalam banyak riwayat, Aisyah tetap menyebut Ali sebagai pemimpin yang adil dan mengakui kebesaran ilmu serta ketakwaannya. Ia mengajarkan kepada murid-muridnya bahawa kehormatan sahabat harus dijaga karena mereka adalah orang-orang terbaik yang dipilih Allah untuk menemani Rasulullah. Perang Jamal adalah tragedi yang menyakitkan, namun juga pelajaran berharga bahawa perbedaan pendapat di kalangan umat Islam harus disikapi dengan ilmu, bukan emosi. Dan bahawa cinta kepada kebenaran tidak selalu berarti sepakat dalam strategi. Yang penting adalah menjaga niat, menjaga adab dan menjaga ukhuwah. Seperti Ali dan Aisyah yang meski berbeda tetap mencintai satu sama lain sebagai keluarga besar umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika badai fitnah menyelimuti umat Islam setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak yang tergelincir dalam penghakiman dan prasangka. Namun di tengah kegaduhan sejarah terdapat sinar keteladanan yang agung dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Aisyah radhiyallahu anha. Keduanya menunjukkan bahawa perbedaan pendapat, bahkan yang sebesar medan perang, tidak harus melahirkan kebencian. Mereka membuktikan bahawa iman sejati tidak hanya diuji saat tenang, tapi juga ketika badai perpecahan mengguncang fondasi umat. Setelah peristiwa Perang Jamal, banyak orang mulai berbicara dengan nada kebencian. Sebagian menyalahkan Aisyah dan menganggapnya pemberontak. Sebagian lagi menuduh Ali sebagai khalifah yang lemah. Namun tidak satu pun dari keduanya membalas tuduhan dengan hinaan. Aisyah tidak pernah berkata buruk tentang Ali di hadapan umat. Ia kembali ke Madinah, mengajar dan meriwayatkan hadis. Banyak muridnya, termasuk dari kalangan tabi'in, mencatat bahawa beliau sering menyebut Ali sebagai orang paling zuhud dan berilmu. Ali pun bersikap mulia. Ia tidak pernah menjadikan peristiwa Jamal sebagai alasan untuk mencela Aisyah. Dalam berbagai khutbah dan keputusan politiknya, Ali tetap menegaskan bahawa Aisyah adalah Ummul Mukminin yang wajib dihormati. Bahkan ketika ada sebagian orang yang mencoba memancing permusuhan, Ali berkata, "Ia adalah istri Nabi kalian di dunia dan akhirat. Jangan kalian sakiti dia." Ucapan ini menunjukkan kelas spiritual Ali. Meski menjadi korban salah faham yang berujung pada perang, ia tetap menahan diri dari ujaran kebencian. Ia memahami bahawa semua yang terjadi karena ijtihad yang berbeda. Dalam Islam, ijtihad yang salah pun tetap mendapat pahala selama niatnya benar. Maka Ali menilai apa yang dilakukan Aisyah bukan pengkhianatan, melainkan kekeliruan dalam pilihan jalan. Dan itu bukan alasan untuk menghapus semua kebaikannya selama ini. Demikian pula Aisyah, ia bukan wanita yang tunduk pada ambisi. Ia bergerak bukan demi kekuasaan, melainkan demi keadilan untuk Utsman bin Affan yang ia cintai sebagai saudara seiman dan pemimpin umat. Ketika peristiwa berubah menjadi konflik berdarah, ia menyesal dan kembali kepada peran asalnya sebagai pendiri umat. Dari beliau, kita belajar bahawa meskipun langkah kita keliru, selama hati kita bersih dan kita mau kembali, Allah tetap memberi ruang untuk taubat dan perbaikan.
Sayangnya, umat tidak selalu mengikuti akhlak dua tokoh mulia ini. Sejarah mencatat bahwa setelah Perang Jamal dan peristiwa Siffin atau konflik dengan Muawiyah radhiyallahu anhu, lahirlah kelompok-kelompok yang mulai saling mencela sahabat. Khawarij memvonis kafir siapapun yang berbeda. Syiah berlebihan dalam memuliakan sebagian dan mencela sebagian lain. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda bahwa para sahabatnya adalah generasi terbaik. Menghina mereka sama dengan mencederai warisan spiritual Islam itu sendiri. Justru dari keteladanan Ali dan Aisyah, kita belajar bagaimana bersikap dalam menghadapi fitnah, yaitu dengan menjaga lisan, menghindari penilaian sepihak, dan menempatkan adab di atas emosi. Sejarah mencatat peristiwa-peristiwa besar bukan untuk diulang, tetapi untuk diambil pelajaran. Dan salah satu pelajaran terbesarnya adalah bahwa dalam perbedaan ijtihad, ukhuwah harus tetap dijaga. Ali mengajarkan kita untuk sabar dan adil meski dalam tekanan politik. Aisyah mengajarkan kita untuk jujur dan berani bersikap demi kebenaran. Dan ketika keduanya berbeda, mereka tetap tidak mencabut kehormatan satu sama lain. Ini adalah teladan yang sangat langka di zaman ketika perbedaan pendapat kerap berubah menjadi permusuhan permanen. Kalau Ali dan Aisyah yang sudah pernah berhadapan di medan perang saja bisa saling memuliakan dan memaafkan, apakah pantas kita yang hanya berbeda pandangan dalam hal remeh-temeh malah saling mencela dan menuding kafir? Disinilah ujian iman itu nyata, bukan sekedar siapa yang benar dalam peristiwa sejarah, tapi bagaimana kita bersikap terhadap sesama muslim yang berbeda. Apakah kita memilih jalan mencela atau jalan mulia seperti yang ditempuh oleh Ali dan Aisyah? Sejarah bukan hanya tentang peristiwa, tetapi tentang makna yang mengendap setelah semuanya usai. Dan dari tragedi Perang Jamal, umat Islam mewarisi lebih dari sekedar cerita perbedaan. Kita mewarisi pelajaran tentang cinta yang tetap hidup meski dibelah oleh ujian, tentang ukhuwah yang lebih kuat dari pedang, dan tentang kebesaran jiwa para sahabat Nabi SAW dalam menjaga Islam dari dalam dirinya sendiri. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wafat dalam kondisi masih diselimuti beban berat konflik umat. Namun ia wafat sebagai seorang khalifah yang tetap istiqomah menjaga persatuan, meskipun itu berarti harus menanggung luka dalam. Dalam khutbah dan surat-suratnya, Ali kerap mengingatkan tentang pentingnya menjaga ikatan persaudaraan. Baginya, perbedaan ijtihad bukan alasan untuk menghapus cinta yang telah Rasulullah SAW tanamkan di antara mereka. Aisyah radhiyallahu anha pun hidup bertahun-tahun setelah itu dengan tetap menjaga peran sebagai guru umat. Ia meriwayatkan ribuan hadis, menjadi rujukan utama dalam fikih, dan tak pernah sekalipun membiarkan satu kalimat pun keluar dari lisannya untuk merendahkan Ali. Dalam salah satu riwayat, ketika ditanya tentang sikapnya terhadap Ali setelah Perang Jamal, Aisyah menjawab, "Demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang pun lebih mencintai kebenaran daripada Ali." Ini bukan pernyataan politik, tetapi suara jernih dari hati yang ikhlas. Inilah warisan sejati mereka, mengajarkan bahwa cinta sesama muslim harus lebih besar daripada perbedaan jalan. Bahkan ketika konflik sudah terjadi, mereka tetap memberi ruang bagi saling memahami dan memaafkan. Di sanalah letak kemuliaan iman yang tidak dikaburkan oleh ego atau ambisi duniawi. Kini, lebih dari 1000 tahun setelah kejadian itu, sebagian umat masih terjebak dalam pengulangan konflik lama. Ada yang mewarisi kebencian, bukan hikmah. Ada yang menjadikan nama Ali atau Aisyah sebagai alat untuk menyerang kelompok lain, bukan sebagai inspirasi untuk menyatukan hati. Padahal jika mereka benar-benar mencintai kedua tokoh ini, mereka seharusnya meniru akhlaknya, bukan membenarkan permusuhan atas nama mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menanyakan kepada kita di pihak siapa engkau dalam Perang Jamal, tapi Dia akan menanyakan, apa yang engkau pelajari dari sejarah itu? Apakah engkau menumbuhkan cinta atau menanam dendam?
Perbedaan adalah bagian dari sunnatullah, namun bagaimana kita menyingkapinya adalah pilihan iman. Dan Ali serta Aisyah telah menunjukkan bahwa meskipun berbeda pandangan, mereka tetap satu dalam cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu dalam pengorbanan untuk Islam, dan satu dalam menjaga kehormatan sesama sahabat. Maka dari itu, penting bagi kita hari ini untuk mewarisi semangat islah atau perdamaian dari peristiwa itu, bukan untuk menyalahkan siapapun, tapi untuk menumbuhkan kesadaran bahwa umat Islam hanya akan kuat jika tetap bersatu. Jangan biarkan setan menyusup ke dalam celah perbedaan pendapat, lalu mengubahnya menjadi pertengkaran dan saling menjatuhkan. Ali bukan musuh Aisyah dan Aisyah bukan pembangkang bagi Ali. Mereka adalah dua bintang besar dalam langit Islam yang cahayanya berbeda arah tapi tetap berasal dari matahari yang sama, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan umat itu butuh cahaya keduanya, bukan untuk membelah, tetapi untuk menerangi jalan kembali kepada Allah. Inilah ujian iman yang sebenarnya, bukan sekedar memahami sejarah, tapi meneladani akhlaknya, bukan sekedar memihak satu sosok, tapi meniru keduanya dalam kejujuran, keteguhan, dan kelembutan hati. Ujian iman bukan hanya tentang benar atau salah, tapi tentang bagaimana kita menjaga hati agar tidak menghakimi dengan amarah, tetapi memahami dengan kasih. Akhirnya kita harus melihat kisah Ali dan Aisyah bukan sebagai cerita tentang perang, tetapi sebagai kisah tentang cinta yang tetap hidup dalam badai, cinta yang tumbuh dari iman, cinta yang tak terhapus oleh pedang, dan cinta yang diwariskan kepada kita agar umat ini tetap menjadi umat kasih sayang, bukan umat kemarahan. Sahabat jalan Islam, perjalanan sejarah Islam tidak pernah lepas dari ujian, konflik, dan perbedaan. Namun di balik itu semua, selalu ada hikmah dan teladan yang bisa kita petik. Bukan untuk menyalakan kembali api permusuhan, tapi untuk menyalakan cahaya pemahaman. Peristiwa antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Aisyah radhiyallahu anha bukanlah kisah tentang dua sahabat yang saling membenci, tapi tentang dua insan mulia yang diuji dalam badai fitnah, namun tetap memelihara cinta dan hormat demi agama yang mereka cintai. Mereka mengajarkan kita bahwa perbedaan tidak harus berakhir dengan permusuhan, bahwa ukhuwah Islamiyah jauh lebih penting daripada memenangkan perdebatan, dan bahwa hati yang bersih lebih kuat dari pedang manapun. Mari kita jaga warisan cinta ini. Mari kita belajar dari akhlak Ali dan Aisyah, bukan untuk memilih pihak, tetapi untuk memilih akhlak terbaik. Umat Islam tidak akan bersatu dengan kebencian, tapi dengan kasih sayang dan saling memuliakan. Jika video ini menyentuh hati Anda, bantu sebarkan kebaikan ini. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk konten-konten kajian sejarah Islam lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga Allah menjaga hati kita semua dalam cinta dan iman. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.